Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Di dalam dunia pertanian padi, selain pemberian pupuk dan media tanam yang baik, pemberian hormon perangsang pertumbuhan juga sangat diperlukan oleh tanaman padi. Pada umumnya, setiap tanaman padi memiliki hormon pertumbuhan alami sendiri, tapi dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Maka dari itu, diperlukan hormon tambahan atau ZBT agar tanaman padi kita mampu memproduksi hormon secara optimal. Selain pemberian pupuk, pemberian ZBT secara tepat mampu memberikan pengaruh positif untuk pertumbuhan serta perkembangan tanaman padi kita. ZBT adalah zat pengatur tumbuh tanaman yang salah satu fungsinya adalah merangsang pertumbuhan tanaman padi menjadi tumbuh dengan sehat. Ketika tanaman bisa tumbuh dengan sehat, maka hasilnya akan membuat buah dari tanaman tersebut menjadi lebih banyak. Oh ya, ZBT merupakan kepanjangan dari zat pengatur tumbuh. ZBT adalah hormon tumbuhan atau fitohormon yang merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk dengan cara alami maupun dibuat langsung oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, pergerakan, perkembangan pada tanaman. Misalnya kegunaan ZBT bagi tanaman padi. Kegunaan ZBT untuk padi adalah memperbanyak anakan padi, membuat batang padi menjadi lebih kokoh, tumbuh serempak, dan lain sebagainya. Dan inilah beberapa kegunaan atau fungsi ZBT untuk tanaman padi kita. Yang pertama, dapat merangsang pertumbuhan tanaman padi kita. Tanaman padi yang telah terpengaruhi oleh zat ini akan lebih cepat besar dan sehat ya sobat petani, karena seluruh kebutuhan nutrisinya bisa tercukupi, sehingga tidak ada halangan lagi untuk tanaman padi kita bisa tumbuh dengan sempurna. Fungsi yang kedua, membuat bulir padi lebih banyak dan besar. ZBT juga berpengaruh terhadap bulir tanaman padi itu sendiri. Tanaman yang telah terpengaruhi oleh ZBT akan membuat malai berbuah lebih banyak dan besar-besar ya sobat petani. Untuk fungsi yang ketiga yaitu membuat tanaman padi kita jadi lebih kebal terhadap hama maupun penyakit. ZBT juga berfungsi untuk membuat daya tahan tanaman padi kita terhadap serangan hama maupun penyakit jadi lebih kuat ya sobat petani. Karena ZBT juga berfungsi sebagai vitamin tanaman. Karena seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Fungsi yang keempat yaitu bisa memperkuat batang tanaman padi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fungsi ZBT khususnya bagi tanaman padi adalah penguat batang tanaman, sehingga batang padi menjadi lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Dan fungsi yang kelima yaitu dapat memperpanjang malai. Selain menguatkan batang padi, fungsi ZBT untuk padi adalah memperpanjang malai padi. Dengan panjangnya malai, maka berpotensi memperbanyak bulir padi. Dengan kata lain, bisa membuat hasil panen padi kita jadi lebih melimpah. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi dan manfaat ZBT, sekarang kita bahas ZBT apa saja sih yang bagus untuk tanaman padi kita. Sebenarnya ada beberapa ZBT yang bagus untuk tanaman padi kita, dan salah satunya adalah atonik. Atonik adalah zat pengatur tumbuh sekaligus fungisida yang berbentuk larutan dalam air yang digunakan untuk meningkatkan hasil sekaligus pengendalian beberapa penyakit pada tanaman padi, kentang, bawang merah, cabai merah, jeruk, kakao, dan tomat. Itu tadi pentingnya zat pengatur tumbuh atau ZBT untuk tanaman padi kita. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko.
Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.